Kamu yakin dia di sini? Ayah, Dong Shanshan. Dia kerja sebagai pembantu di panti jompo ini. Maaf ya. Ini. Jangan biarkan dia kabur. Itu dia, cepat kejar. Berhenti. Cepat lari, cepat. Sekarang kamu aman. Terima kasih. Kamu nggak apa-apa? Turunin aku. Orang yang kutunggu 20 tahun. Akhirnya ketemu. Dong Shanshan, kamu si imit. Jangan berani-berani balik lagi. Aduh. Dong Shanshan. Jangan-jangan tadi itu wanita itu? Ayo, cepat kejar. Jepit rambutku mana? Zhao Chunshi. Kerja ini susah payah aku dapatkan, kamu malah. Gak taunya malah mukul majikan. Shanshan, aku nggak sengaja. Itu Wang Fubui, dia macam-macam sama aku. Jadi aku... Kamu kan bukan perawan lagi, cuma diganggu dikit aja. Basa-basi suci apa, sekarang begini jadinya. Kerja hilang, masih harus ganti rugi biaya pengobatan orang lain. Kalau harus jual diri buat cari uang, mending uangnya nggak usah. Kamu sok suci ya, bayarin sendiri biaya pengobatannya. Aku cari kerja sekarang, tenang aja, biaya pengobatan ini. Pasti ku bayar lunas tanpa kurang sepeser pun. Bu, aku temani ibu. Ayo. Bu, ibu dan anak itu kan kampungan, dulu seharusnya. Nggak usah ditampung, waktu itu. Aku pikir dia bodoh bisa dimanfaatkan. Siapa sangka dia nggak berguna. Bu, saya apa lagi ini? Ya ampun, dia bukan CEO grup Lee yang menguasai separuh bisnis di Korean Lee Station. Kenapa dia datang?
Wanita ini kok beda dengan yang tadi kulihat? Kamu yang selamatkan anakku? Loh, ini kan tulisan tangan Chun 11. Tadi kamu ngapain? Kenapa tim penegak hukum datang semua? Ah, ada siswa dibully. Aku cuma bantu sedikit. Zhao Chun 11 benar-benar beruntung. Baru masuk kota udah selamatin anaknya Li Zisheng. Pak Li, sebenarnya. Bener, orang itu memang aku. Kalau ini, juga punyamu? Ini. Jepit rambut ini. Bukannya juga punya Zhao Chun 11? Ya, ini juga punyaku. Kenapa? Jangan-jangan memang dia. Qin Feng, aku ada urusan dulu. Urusan di sini serahkan padamu. Pak Li. Nona Dong, tak disangka selain menyelamatkan. Anak Pak Li, 10 tahun lalu juga pernah selamatkan Pak Li di gunung. Nyelamatin? Di gunung? Zhao Chenshi lagi. Dapat rejeki nomplok apa sih? Bisa selamatin bapak anak keluarga Li. Pak Li ingin minta tolong Nona Dong. And sesuatu, I need to ajuda sebagai imbalan. Ah, bisa bantu Pak Li itu kehormatan. Imbalan nggak usah deh. Kalau gitu Nona Dong siap-siap malam ini. Besok aku kirim mobil jemput ke Li Residence. Nanti kamu tinggal di sana. Wah, baik. Bu, ini 2 juta loh. Ayo kita cepat-cepat bereskan dan kabur, cuma 2 juta saja. Tadi itu kan Li Zisheng. Kalau bisa dekat dengannya, 200 miliar pun bisa didapat. Bu, asisten khusus tadi bilang mau menjemput kita ke rumah Li, kan? Kamu bilang bos Li ini. Jangan-jangan jasa sama kamu? Hahaha, sangat mungkin. Ayo kita cepat bereskan barang-barang. Cepat. Ingat hal ini. Jangan sampai Zhao Chun 11 tahu, ya? Bu, ini sudah perusahaan kelima. Kalau tidak dapat kerja lagi, kita cuma bisa minum angin barat laut. Bu tahu di mana? Di sini. Bos Liu, Direktur Li sudah sampai. Turnamen juara tinju Kota Yun. Ayo. Persiapannya bagaimana? Bos Li, tenang saja, semua peserta sedang berlatih keras, pasti bisa menang. Gelar juara turnamen tinju. Kali ini, apakah Li Group bisa dapat hak penyelenggara laga nasional? Tergantung pada kalian. Hari ini Bos Li datang. Harus latihan dengan baik. Lebih keras. Bisa lebih keras tidak? Cepat-cepat. Dari mana datangnya pengemis? Hari ini ada orang penting yang akan datang. Cepat pergi. Oh. Halo, saya datang melamar jadi pelatih. Ini resume saya. Kamu ngapain? Ngapain? Lihat gaya kamu dari desa ya? Perempuan bawa anak, lihat umurmu. Sudah lebih dari 40 tahun kan? Orang seperti kamu berani melamar jadi pelatih di sini? Hahaha. Ibu sangat hebat di kampung. Babi hutan di gunung ditangkapnya, semalam bisa tangkap beberapa ekor. Pria di desa pun kalah dengannya. HMPH. CH. Ini tempat tinju, bukan kandang babi. Mana yang jauh, sana pergi. Hei, kamu belum coba, sudah bilang aku tidak bisa.
Aku rasa kamu diskriminasi. Aku memang diskriminasi. Mau apa? Ayo usir perempuan ini. Kamu lama tidak latihan ya? Biar aku saja. Berhenti. Kalian ngapain? Bosley, Capital Gym. Ada wanita dari desa. Katanya mau wawancara jadi pelatih tinju di sini. Ini kan kacau. Orang desa kenapa? Orang kota sekarang. 3 generasi ke atas, siapa yang bukan orang desa? Termasuk aku Li Sheng, juga sama. Bosley, aku. Seorang wanita, bawa anak tidak mudah. Kasih dia kerjaan. Wah, paman ini ganteng banget. Ahem. Karena Bosley sudah bilang, aku terpaksa terima kamu. Tapi kami tidak butuh pelatih. Yang kurang tukang masak, mau? Aku. Yang penting dapat uang, kalau tidak pakai apa bayar biaya rumah sakit. Oke, aku kerja. Makan sudah siap? Ayo makan, makan. Makanannya kelihatan enak. Wangi banget. Enak sekali. Koki baru ini jago masak ya. Bos Lee, kali ini kita dapat orang yang tepat. Ada apa? Wu King dari grup Shanghai datang tantang. Apa? Wu King, sini tidak menyambutmu, cepat pergi. Suruh aku pergi? Kurasa kamu belum mampu. MA, lihat, ada yang tantang. Humph. Hahaha. Wah. Ini kan Bos Lee? Pas banget aku. Mewakili grup Shanghai. Mau tantang kalian. Mau tantang apa? Aturannya simpel. Kalau aku menang. Selain harus keluar dari pertandingan juara tinju tahun ini, batalkan penyelenggaraan. Kualifikasi lomba nasional juga harus tutup game tinju ini. Kalau kamu kalah. Jika aku kalah, selain syarat yang disebutkan tadi, grup Shanghai ke depannya, di bidang apapun, tidak akan bersaing dengan grup Lee lagi, Bos Lee. Grup Shanghai keterlaluan, aku tidak percaya. Orang kita tidak bisa mengalahkan mereka. Baik. Sepakat. Semenjak Shanghai. Kalahkan dia. Semangat. Bos Lee, tenang saja. Dia adalah petinju andalan kami. Juara pertama, pasti tidak masalah. Ah. Wah, bagus sekali. Yahoo. Bagus. Hahaha, tidak mungkin. Juara pertama kita langsung ko dalam satu pukulan. Penkan. Cepat bangun. Aduh.
Wuking ini lumayan hebat. Katanya, dia direkrut dengan bayaran mahal oleh grup Shanghai. Sebelumnya tidak pernah bertanding, kalau bertanding, mungkin bisa masuk 3 besar nasional. Dia hebat? Menurutku biasa saja. Dulu aku pikir grup Lee cukup berkualitas. Tapi sekarang, lebih baik kalian ganti profesi saja. Biar tidak malu. Hahaha, kamu, aku yang akan melawanmu. Wu Cheng, aku tahu kamu hebat, tapi dulu aku adalah juara bertahan 3 kali berturut-turut di kota Yun. Lebih baik kamu menyerah, kalau tidak, hati-hati aku membuatmu babak belur. Kamu bilang itu dulu. Sekarang? Hahaha. Kamu hanya sampah, hahaha. Hahaha. Selesai, wakil kepala Yo pun kalah. Bagaimana ini? Aku belum kalah. Ah. Boss Lee, Wuking ini jelas-jelas sengaja mempermainkan wakil direktur Yo seperti monyet. Wuking, kalau mau bertarung, bertarunglah dengan serius. Bermain-main di sini, ada asyiknya? Tentu saja asyik, hahaha. Kamu bukan lawannya. Cepat turun. Tidak, aku tidak boleh kalah. Aku masih bisa bertarung. Ini akibat ulahmu sendiri. Aduh. Bahaya, cepat halangi dia. Aduh. Aduh. Bagus. Yes. Kamu, siapa? Aku Zhao Yunsudas, koki di perguruan ini. Koki. Lagi pula perempuan. Ikut camper APA? Cepat pergi. Meskipun hanya seorang koki, dia juga anggota perguruan tinju Lee. Kalahkan dia, hadiahnya 100.000. 100.000? Dengan 100.000, biaya pengobatan yang harus dibayar. Bisa diselesaikan. Tenang, tidak masalah. Selesaikan cepat. Sebentar lagi aku harus pergi ke pasar belanja. Semangat, Bu. Bos, Lee mengirimkan seorang koki untuk bertarung. Jelas-jelas menghina kita. Ya, tidak bisa dibiarkan begitu saja. Tidak tahu diri. Aduh. Wah. Kamu kalah. Ini tidak mungkin. Bagus. Pertarungan yang indah, Shao Chun 11. Kamu adalah koki terhebat yang pernah kulihat. Wuking, kamu bahkan tidak bisa mengalahkan koki kami. Seperti ini, grup Shanghai masih mau bersaing dengan Lee. Untuk hak penyelenggaraan turnamen nasional? Tidak tahu kemampuan. Pergi. Kamu. Kita pergi. Terima kasih ya. Saling membantu saja. Ada apa? Wakil direktur Yo terluka parah, cepat bawa ke rumah sakit. Aduh.
Tidak menyangka. Aku tahu, Wing Chun. Bayar. Aduh, Hadiah 100.000 yang kamu sebutkan. sebentar ambil cek di keuangan. Hari ini kamu sangat membantu, Li. Aku bisa membuat pengecualian merekrutmu. Besok kamu bisa mulai bekerja di hotel milikku. Terima kasih, Bos Lee. Hati-hati. Kenapa perasaanku terhadap dia sangat familiar? Sudah ketemu ini. Ini ulah Wuking. Mama, kamu baik-baik saja? Baik-baik. Aduh, ada sup di kompor. Oh, Bos Lee, ini pertama kalinya dalam sekian tahun. Aku melihatmu begitu perhatian pada seorang wanita. Rela berkorban untuk menyelamatkannya. Oh ya, Bos Lee. Malam ini aku harus menjemput Dong Shanshan. Kamu ikut? Aku ikut denganmu. Shanshan. Kalian sedang apa ini? Chun 11, kalian sudah pulang. Ah. Aku lupa bilang, aku dan Yiran. Kami akan pindah hari ini. Pindah? Pindah kemana? Tentu saja pindah ke rumah ayah angkatku. Ayah angkatku itu punya villa besar, puluhan pelayan. Hahaha. Oh, kamu akan menikah? Jika Longkar, Mimeng Begitu. Oh. Tempat ini, biar untuk kalian. Juga untuk Wang Fugui. Biaya pengobatannya. Oh. Tidak usah berikan padaku. Dan juga, kota besar ini tidak cocok untukmu, saran aku. Lebih baik cepat pulang, ya? Oh. Yiran, mobil kita sudah datang, cepat pergi. Oh. Mama, topi Tante Shanshan ketinggalan. Oh, aku antar ke dia. Bos Lee, sudah di mobil? Aku naik dulu, tolong bukakan pintu. Bos Lee. Terakhir kali aku tanya. Barang ini benar-benar milikmu? Shanshan. Jepit rambutku. Ini. Tentu saja milikku. Bos Lee, temanku datang mengantarku. Aku mau menyapanya dulu. Kok kamu datang? Topimu ketinggalan. Makasih. Tusuk kondeku kok ada di tangan pria itu? Aku ingat jelas. Bagaini Chunshi, kita kan sahabat. Aku pikir biar ada kenang-kenangan, jadi aku ambil tusuk kondemu. Yang di mobil itu pacarku. Aku suruh dia jaga dulu. Oh iya, komplek ini rawan banget. Xiaohua sendirian di rumah nggak aman. Cepat pulang jagain dia, nggak usah anterin aku. Oke, aku duluan ya. Ya udah sana. Pergi sana. Hake. Ibu pulang. Iya. Duh, ibu semakin mikir semakin aneh. Waktu kita baru datang. Nggak dengar Tante Shanshan bilang, ada pacar, kok bisa cepat-cepat nikah? Katanya sih, di kota besar, asal cantik. Cari pacar gampang banget.
Bicara soal itu, ayah sudah tiada bertahun-tahun. Ibu nggak pernah kepikiran cari yang baru? Ibu cuma butuh kamu aja. Hake. Bu, hari ini anginnya kencang. Aku nggak enak badan. Duluan ke kamar ya. Loh, kenapa? Kepala pusing. Wah, demam. Istirahat dulu, besok ibu antar ke dokter. Oak. Yiran, cepat. Wah, villa gede banget, kayak istana aja. Wah. Wah. Bu, ini semua milik kita. Hehe. Berarti aku jadi putri dong? Assistant Chin. Asisten Chin, Anda datang. Bos Lee bilang, dia sudah siap. Oh. Suruh kamu siap-siap juga, cepat ke dapur. Apa maksudmu? Tidak terduga. Bos Lee terlihat sangat serius. Masih ada kesenangan seperti ini, tapi cocok dengan keinginanku. Aku akan segera mempersiapkannya. Zhao Chenshi ya Zhao Chenshi. Aku sangat berterima kasih padamu. Membuatku di usia ini masih punya kesempatan menikah dengan keluarga kaya. Li Xisheng, aku datang, hahaha. Boss Lee, aku sudah siap. Kenapa kamu berpakaian seperti ini? Bukannya kamu bilang sudah siap, biar aku juga mempersiapkan. Nona Dong, apakah kamu salah paham? Bos Lee kami mengizinkanmu tinggal di sini, agar memudahkanmu memasak untuk anak kami. Aku memasak. Jangan-jangan kamu tidak bisa memasak. Tentu saja aku bisa memasak. Kamu cari beberapa orang untuk membantunya. Baik, Boss Lee. Silakan. Bos Lee, sudah selesai. Ini yang kamu buat. Iya, jangan lihat penampilannya tidak bagus, tapi aku jamin. Rasanya pasti tidak masalah. Kamu coba. Aku, Bos Lee, aku sudah mengikutimu 20 tahun. Kamu tega melakukan ini padaku.
Bosley. Aduh, Dong Shanshan ini. Masakannya sangat tidak enak, tidak tahu kenapa Tuan Muda. Ini harus ditanyakan padamu. Pastikan kamu tidak salah orang. Tidak salah, KTP, nomor telepon sudah aku cocokkan. Memang Dong Shanshan. Dan punya anak perempuan, usianya juga cocok. Kamu cari orang untuk menyelidiki lebih lanjut. Aku merasa ada yang tidak beres. Oh ya. Besok antar aku ke rumah sakit, jenguk Beichen. Baik. Aduh, nanti jangan baca buku terlalu malam, kesehatan lebih penting. Iya, Bu. Apotek di depan sana. Baik. Bu, itu murid yang dibuli kemarin. Oh, Kenapa dia bisa seperti ini? suster, boleh tanya, dia sakit apa sebenarnya? Dia menderita anoreksia parah. Sudah periksa ke banyak ahli tapi tidak membaik. Seharusnya di usia ini dia masih bersekolah dan mempersiapkan ujian masuk universitas. Tapi sekarang dia terbaring di ranjang rumah sakit. Kasihan sekali. Ini makanan favoritku, aku berikan untukmu. Semoga lekas sembuh. Ayo pergi. Ada apa? Bos Lee, anak buah sudah menyelidiki desa-desa di sekitar area tempat Anda dikejar-kejar waktu itu. Dia mendengar seorang bernama Long Shanshan. Tapi anehnya, ada seorang bernama Shao Chun 11. Apa katamu? Shao Chun 11? Dia adalah koki di sekolah bela diri ini. Kenapa? Aku merasa sangat familiar dengannya. Oke, aku mengerti. Ada yang datang ke sini tadi. Ada seorang wanita, ditemani seorang anak perempuan. Mereka pergi kemana? Baru saja pergi. Ibu. Mereka tidak boleh bertemu. Bosley. Kenapa kalian di sini? Apa katamu? Future Bosley, Lee Beichen, menderita anoreksia parah. Bosley memanggilku kembali untuk mengobati putranya. Benar, Nona Dong? Konon, Tuan Muda sekarang hanya bisa makan masakanmu. Di mana Lee Beichen sekarang? Di ruang perawatan khusus rumah sakit umum pertama. Oke, aku mengerti. Ibu, kalau sampai ketahuan, masalahnya akan besar. Cepat cari solusi. Ayo, kita ke rumah sakit sekarang. Aku dengar dari pembantu rumah. Tuan Beichen sakit dan dirawat di sini. Aku tidak tenang, jadi menyiapkan makanan. Datang untuk menjenguk. Makanan ini adalah hasil kerja koki bintang 5. Karena kamu datang, aku ingin bertanya sesuatu. Kamu kenal Shao Chun 11? Oh? Aku kenal. Xiao Chunshi temanku. 18 tahun lalu kamu bilang menyelamatkanku. Ceritakan bagaimana kejadiannya. Iya, 18 tahun lalu aku pergi. Xiao Chun 11 yang kamu sebutkan tadi. Aku berkunjung ke rumahnya. Suatu malam aku membantunya. Pergi ke hutan untuk mengambil obat, melihatmu dikejar-kejar orang, lalu aku menyelamatkanmu. Ternyata cocok. Apa benar dia? Bos Lee, kalau kamu mencurigaiku, aku juga bisa pergi kapan saja. Aku harap kamu tidak mencurigaiku. Aku tidak bermaksud seperti itu.
Bos Lee, kalau begitu kamu, bagaimana kamu kenal Zhao Chun 11? Sekarang dia bekerja di hotel milikku. Pekerjaan yang sudah dapatkan. Ternyata perusahaan Lee Station. Tidak bisa, dua orang sering bertemu. Pasti akan cepat ketahuan. Kamu pulang dulu, kalau butuh aku akan hubungi kamu. Baik. Qin Feng, kamu selidiki lagi baik-baik. Selain Dong Shanshan, juga Zhao Chun 11. Jangan lewatkan detail apapun. Baik, Bos Lee. Dia benar-benar di sini. Nona Dong, ternyata kamu. Kamu kenal aku? Ayah. Aku teman dengan bodyguard Bos Lee. Aku pernah lihat fotomu sebelumnya, dengar-dengar. Bos Lee membawamu ke rumahnya. Tidak lama lagi kamu akan menjadi Nyonya Lee. Orang semilia kamu, kenapa hari ini ada di sini? Zhao Chun 11 ada di sini, benar? Dia resepsionis baru di sini. Nona Dong, kamu kenal dia? Aku ingin kamu mencari cara untuk menemukan kesalahannya dan mengusirnya dari sini. Kalau berhasil, kamu akan dapat imbalan. Kalau bisa dapat dukungan dari calon Nyonya Lee, aku pasti akan sukses besar. Nona Dong, tenang saja. Serahkan saja padaku. Kalau begitu aku tunggu kabarmu. Pak, cuaca panas begini, kenapa duduk istirahat di sini? Minum air dulu. Ambil ini. Ada ruang istirahat di dalam, ikut aku masuk istirahat. Ini tidak baik. Hotel mewah seperti ini. Kami baru selesai bekerja. Badan kotor sekali, tidak usah masuk, Nona. Orang seperti kami, di mana-mana tidak disukai. Tidak mau merepotkanmu. Repot apa? Ruang istirahat itu. Untuk orang istirahat, ikut aku, tidak apa-apa. Ayo. Kesini, istirahatlah di sini. Bagus sekali. Zhao Chun 11, kamu ngapain? Siapa dua orang ini? Cepat usir mereka. Oh, Mener, mereka pekerja yang sedang bekerja untuk hotel. Di luar panas sekali, jadi aku ingin membawa mereka ke ruang istirahat untuk istirahat. Pekerja ini sampai masyarakat Kilas Bawah. Tamu hotel kita semua bos besar yang terhormat. Kalau sampai mengganggu orang penting, bagaimana kamu bertanggung jawab? Nona, lebih baik kita pergi saja. Ayah, Tunggu dulu. Apa salahnya pekerja? Kalau tidak ada pekerja, yang kerja keras membangun dan melayani, mana bisa orang kaya? Hidup enak seperti ini diskriminasi pekerjaan, dan penghinaan terhadap martabat. dia ini selalu merendahkan orang seperti kita. Kamu berani melawanku, Zhao Chun 11. Kamu dipecat. Kalian masih diam saja? Cepat buang sampah-sampah ini keluar. Panggil petugas kebersihan, disinfeksi tempat ini, hilangkan sialnya. Apa kalian juga tidak mau kerja lagi? Cepat ke sini. Lepaskan. Kalian ngapain? Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Atas dasar apa kamu memecatku? Karena aku mener di sini, semuanya aku yang menentukan. Aku bisa memecat siapa saja yang aku mau. Aku tidak tahu sejak kapan hotel ini menjadi tempatmu yang menentukan. Bos Lee, Anda datang tepat waktu. Tukang bersih ini membawa dua pekerja bangunan ke ruang istirahat VIP hotel.
Kebetulan aku melihatnya. Bos Lee, mereka berdua pekerja yang sedang bekerja untuk hotel kami, sama seperti karyawan kita. Tapi cuaca sangat panas. Setelah bekerja, mereka bahkan tidak punya tempat untuk beristirahat. Hanya bisa duduk di pinggir jalan. Menurutku, perusahaan bisa berkembang atau tidak. Yang terpenting adalah memperlakukan karyawan dengan baik. Lagi pula, hari ini ruang istirahat kosong, tidak dipakai juga sia-sia. Makanya aku bawa mereka masuk. Beralasan seenaknya. Siapa yang merekrutnya ya? Aku yang merekrut, ada masalah? Oh. Aku dengar di Lias Martial Arts Hall ada seorang koki yang membantu Bos Lee besar-besaran. Lalu Bos Lee merekrutnya ke hotel kita. Oh, ternyata dia terlalu rendah hati. Tidak pernah mendengarnya bercerita tentang hal ini. Sebagai manajer hotel, kamu harus bisa memperlakukan karyawan dengan baik. Masih lakukan diskriminasi profesi, ini bertentangan dengan prinsip Hotel Lee. Mulai hari ini, kamu diturunkan jadi staf biasa. Kerja bareng mereka, biar kamu rasakan betapa susahnya mereka. Bos Lee, saya salah. Pergi. Kerjamu bagus kali ini. Mulai bulan ini, kamu jadi wakil manajer sini. Gaji naik 2 kali lipat, ada urusan bisa lapor langsung ke saya. Terima kasih Bos Lee. Monggo silakan duduk di sini, Pak Bu. Chunshi. Kak Yutang. Kak Yutang, kok bisa datang? Di sini kurang nyaman bicara, kita keluar saja. Oh, Siapa dia? Saya juga nggak tahu. Jangan-jangan bos suka. Ngomong gak karuan. Nggak kok, bos kan udah 2 kali nolongin dia. Sekarang juga perhatian banget sama cowok di sampingnya. Tapi bos Lee, bos sudah lama sendiri. Tuan Beichen juga sejak kecil kurang kasih sayang ibu. Memangnya bos nggak pertimbangkan cari pasangan lagi? Atau jangan-jangan, bos lebih suka sama Dong Shanshan? Kak Yutang, kok bisa datang? Kebetulan ada urusan ke kota, jadi mampir jenguk kamu. Sekalian bawa olah-olah khas dari Kampung. Wah, Jamur-jamur ini semua liar. Di kota besar pasti nggak bisa dapat. terima kasih Kak Yutang. Saya masih ada urusan dulu ya. Nanti kalau ada waktu, jenguk lagi kamu dan Xiaohua. Oke. Bos Lee baik banget ke saya. Mending saya masakin dia sup jamur, dibawain. Balas budi aja. MA, aku pulang. Masak APA? Wangi banget. Ini jamur liar yang baru dibawa Paman Yutang dari kampung. Buat Mama. Aku mikir. Bos Lee baik banget ke kita, jadi masakin dia sup. Sebagai terima kasih. MA, sejak kecil, aku belum pernah lihat. Mama perhatian banget ke om-om lain. Jangan-jangan Mama, kamu suka sama Bos Lee, ya? Kamu. Apa sih, Bu? Udah tua-tua gini. Aku cuma mikir, Bos Lee itu ganteng banget. Baik lagi. Kalau aja dia papaku. Mimpi kali kau. Cepetan kerjain PR. Saya. Kalau aja dia papaku. Katanya Bos Lee tinggal di sini beberapa hari ini. Bos Lee, ada? Pintunya nggak dikunci. Aku masukin aja ya. Bos Lee. Aduh.
Maaf. Maaf ya Bos Lee, aku nggak sengaja. Gak apa-apa, aku tahu kamu gak sengaja. Ini apa? Ini jamur liar dari kampungku, di kota nggak ada. Aku sengaja masakin buat Bos Lee cicit. Rasanya. Bos Lee. Kamu kenapa? Kok kepalamu penuh jamur? Hah? Jamur? Nggak ada kok. Ini tuh. Kayaknya enak banget. Bos Lee. Tenang dulu. Bos Lee. Maaf ya. Aduh. Halo 120? Ada orang keracunan di sini. Aduh, Bos Lee akhirnya sadar. Aku kenapa? maaf banget ya Bos Lee. Mungkin ada jamur beracun yang tercampur. Jadi Bos Lee keracunan dan berhalusinasi. Gak apa-apa. Tapi rasa jamurnya enak banget. Bisa nggak kamu carikan yang segitu lagi? Bisa sih, tapi jamur itu panennya ribet banget. Maksudnya, 1 juta. Bos Lee bercanda ya? 1 juta jamur? Kamu mau pakai buat pakan babi? Minggu depan di jamuan makan malam kenegaraan, aku rencananya pakai jamur-jamur itu. Untuk menjamu tamu-tamu asing. Wah. Kalau bisa, kamu yang tangani jamuan makan malam kenegaraannya. Hah? Kalau berhasil, ada bonus tambahan. Hah, Nyonya Xiao. Hem. Yang datang di jamuan makan malam kenegaraan adalah para bos bisnis dari berbagai negara. Sangat penting bagi keluarga Lee. Bos Lee mempercayakan ini padamu. Itu tandanya dia sangat menghargaimu. Urusan ini serahkan saja padaku. APA? Lisi membayarkan Zhao Chanchi 1 juta untuk beli jamur liar dan menyuruhnya bertanggung jawab. Jamuan makan malam kenegaraan minggu depan. Bu, aku merasa ini semakin aneh. Kita susah payah baru bisa hidup mewah. Jangan sampai kehilangan ini. Kalau mereka tidak berguna, maka kali ini kita yang harus bertindak. Manajer Sao, kemari sebentar. Dengar-dengar, selain jamuan makan malam, ada juga lelang amal. Bos Lee bahkan khusus mengundang supermodel untuk memamerkan gaun mewah yang pernah dipakai Putri Diana. Aku juga dengar soal itu. Gaun itu adalah koleksi berharga keluarga Lee. Biasanya tidak sembarangan dikeluarkan, tapi malam ini kita bisa melihatnya langsung. Tahu harus lakukan apa dulu? Ayo.
Tinggal 10 menit lagi. Sudah siap? Semua sudah siap. Tidak baik, Bos Lee, ada masalah. Apa yang terjadi? Baru saja, modelnya sedang dandan di ruang istirahat. Tiba-tiba diare parah, sekarang sudah dilarikan ke rumah sakit. Selain itu, gaun mewah ini juga bermasalah. Zhao Chun 11, kamu ini bagaimana sih? Kamu ngurusin apa? Kamu tahu tidak? Jamil makan malam Kanagaran malam ini sangat penting. Sekarang modelnya pergi, gaunnya rusak. Lelang amal malam ini gimana? Aku sudah periksa sebelumnya. Kamu ambilkan Gyokrui dari berangkasku. Bos Lee, tamu sudah datang. Sekarang ambil tidak akan sempat, dan Rui itu. Bagaimana bisa dibandingkan dengan gaun ini? HMPH, Zhao Chun 11, lihat saja apa yang bisa kamu lakukan. Bos Lee, bisakah gaun ini diserahkan padaku? Aku akan cari cara. Kamu? Orang kampung yang norak. Apa yang bisa kamu lakukan? Aku ingin mencoba memperbaikinya. Ini kan high-end dalam waktu sesingkat ini. Bahkan penjahit top dunia belum tentu bisa memperbaikinya. Lagi pula kamu ceroboh, kalau rusak gimana? Kamu yakin? Ya, Ini bukan main-main. di kampung, bajuku selalu aku jahit sendiri. Aku bahkan pernah menjahit selimut dari 100 kain. Aku paham soal jahit-menjahit. Kamu? Baiklah. Siapkan saja. Di sini aku akan coba mengulur waktu. Bu, Zhao Chun 11 ini. Jangan-jangan benar-benar bisa memperbaiki gaunnya? Tidak mungkin, HMPH. Gaun ini proses pembuatannya sangat rumit. Lagi pula meski bisa diperbaiki, tidak ada model untuk memamerkannya. Bagaimana kali ini dia pasti hanker. Sudah, jangan bicara ini lagi, cepat ganti baju, nanti malam. Kita lihat saja Zhao Chun 11. Bagaimana dia diusir, ayo. Tuan Shanben. Bos Lee, senang bertemu Anda. Sudah lama mendengar nama besar Anda. Tak menyangka Anda juga datang ke jamuan makan malam kenegaraan ini. Sungguh kehormatan bagi keluarga Lee. Silakan duduk. Konon, lelang amal malam ini. Ada gaun high-end koleksi keluarga Lee yang sudah lama disimpan. Istriku juga desainer, bagaimanapun. Izinkan aku membawanya untuk melihat. Masih ada waktu. Mari makan dulu. Bos Lee, sepertinya sudah terlalu lama. Lelang amal, kapan sebenarnya dimulai? Aneh. Kenapa lelang belum mulai juga? Jangan-jangan ada masalah? Seharusnya tidak, mungkin hanya ada halangan. Hanya tinggal 1 menit lagi. Giok sudah dibawa? Sudah, tapi Bos Lee. Tuan Shanben adalah klien besar kita. Kalau ganti barang lelang sekarang, pasti tidak senang. Sekarang tidak ada cara lain. Cantik sekali. Bukan hanya gaunnya, tapi juga modelnya, gaun ini. Seperti dibuat khusus untuknya. Ini benar-benar Zhao Chun 11. Luar biasa, sangat luar biasa. Bos Lee, tidak tahu siapa. Desainer jenius yang mengubah gaun ini. Sempurna, benar-benar luar biasa. Ini rahasia. Sekarang kita mulai bagian lelang amal malam ini. Harga awal, 10 juta. 20 juta. 30 juta.
50 juta. Tuan Champagne Mina War, 50 juta. Ada yang lebih tinggi? 100 juta. Bos Lee, gaun ini sebenarnya milik Anda. Mengapa Anda harus menghabiskan 100 juta lagi untuk membelinya kembali? Karena ini adalah makan malam amal keluarga Lee. Bersedia menyumbang 100 juta, bukan hanya untuk membantu yang membutuhkan, tapi juga untuk gaun ini. Gaun yang tak tertandingi. 100 juta sekali. Selamat kepada Bos Lee yang memenangkan gaun ini. Silakan Bos Lee naik ke panggung untuk berbicara. Bos Lee. Cepat ikut adegan ini. Bos Lee terlalu memanjakan. Apa hubungannya dengan model itu? Baik. Pertama-tama, saya atas nama grup Lee, menyambut semua yang hadir dalam makan malam kenegaraan hari ini. Sangat baik. Hati-hati di jalan. Bos Lee, kamu tadi tidak mengatakan apa-apa, kan? Tamu-tamu sangat puas dengan makan malam ini. Bos Lee. Meskipun Zhao Chun 11 kali ini beruntung bisa lolos. Ini juga karena kelalaian kerjanya. Orang seperti ini bagaimana bisa tetap menjadi wakil manajer di hotel? Saya sarankan Anda langsung memecatnya. Menurut saya, yang harus dipecat adalah Anda. Asisten Qin, saya tidak melakukan kesalahan apapun. Mengapa harus memecat saya? Buka mata Anda lebar-lebar. Lihat ini apa. Kami menerima laporan, ada orang yang menaruh obat pencahar di makanan Hotel Lee dan sengaja merusak gaun berharga. Silakan ikut kami. Ternyata kamu. Aku tidak. Bukan aku, bukan aku, bukan aku. Bukan aku. Hari ini jamuan makan malam penyambutan bisa berjalan lancar. Ini berkat kerja keras kalian semua. Sebentar lagi, kita akan mengadakan pesta perayaan. Makan dulu baru pulang. Terima kasih, Bos Lee. Zhao Chun 11, kali ini. Kamu benar-benar membuatku terkesan. Ini semua berkat makeup artis. Masa sih makeup artis? Jelas-jelas kamu. Jangan-jangan kamu tertarik sama Zhao Chun Shi ITU? Apa aku benar-benar tertarik padanya? Mama. Xiao Hua, Chun Shi. kamu kok datang? Lama tidak bertemu. Nanti kita makan bersama, ya. Makan makanan favoritmu. Ayo. Dia jelas punya keluarga yang bahagia. Aku di sini. Ngapain mikir yang enggak-enggak? Tuan Beichen, Anda sudah banggaan. Ayah di mana? Hari ini ada jamuan makan malam Kanagaran. Bos Lee seharusnya ada di hotel. Oh ya, orang yang menyelamatkan Anda dulu, Bos Lee sudah menemukannya. Dengan dia di sini, Anda pasti akan sembuh. Sudah ketemu? Di mana dia? Sepertinya dia juga pergi ke hotel Lee untuk menghadiri jamuan makan malam. Aku ingin menemuinya. Kali ini aku akan berterima kasih padanya dengan sungguh-sungguh. Tuan. Kak Yutang, kalian kok datang? Mama, Paman datang ke rumah untuk menemuimu, tapi kamu tidak ada. Langsung ajak aku ke sini untuk menjemputmu. Tidak disangka. Baru datang langsung melihat penampilan spektakulermu, Mama. Kamu benar-benar dewi impianku. Kalau aku laki-laki, pasti akan terpesona olehmu, kan, Paman? Anak kecil, setiap hari cuma bisa ngomong sembarangan. Xiao Hua tidak salah. Ibumu dulu adalah bunga desa. Pria yang mengejarnya. Bisa mengantre dari ujung desa sampai ujung desa. Hah, Kalau bukan karena kemudian. sudah. Oh ya, kalian belum makan, kan? Sebentar lagi di sini akan disiapkan makanan. Kita malam ini. Habis makan berpulang, ya? Baik.
Zhao Chun 11 itu lagi. Orangnya kabur, gimana nih? Ya udah, mau gimana lagi? Sedangkan Li Zisheng belum tahu kebenarannya. Satu-satunya yang pernah melihat, yaitu Li Beichen yang sakit-sakitan itu. Asalkan Li Beichen tidak banggan, kita tidak akan ada masalah. Ibu, kamu benar, kita pulang dulu yuk. Jangan sampai ketahuan. Maaf. Orang miskin dari mana sih? Nggak lihat jalannya? Ayah, kamu tahu nggak baju yang aku pakai ini harganya berapa? Ini barang mewah, rusak kamu bisa ganti? Hah? Sebenarnya, kalian berdua yang jalan gak lihat, nabrak aku. Sekarang berani beraninya mukul orang. Kamu ini masih berani ngeles ya? Aku kasih tahu, ini kan hotel bintang 5 yang bisa datang ke sini. Orang-orang kaya, kamu orang miskin. Datang-datang langsung nabrak orang, mau nipu ya? Aku bukan pengemis, aku cari ayahku. Hah, carry ayah? Kalau ayahmu bisa datang ke tempat seperti ini, kamu nggak bakal jadi pengemis di jalanan. Jangan-jangan kamu mau bilang, kamu adalah anak pemilik hotel ini? Ibu, orang seperti dia harus diajarin, kalau nggak bakal kapok. Aku juga setuju, hari ini aku lagi bete, kamu sendiri yang nyari masalah, hajar. Berhenti! Kalian ngapain? Cepat bangun. Kamu? Sudah, aku wakil manajer di sini. Kenapa mukul orang? Berdiri! Yiran. Shanshan, kok bisa kalian? Tan Shanshan. Sudah, ketahuan juga. Aku terang-terang aja. Zhao Chun 11, kota ini bukan tempatmu. Kalau kamu paham, pulang saja ke desa. Shanshan, maksudmu apa? Aku ke kota untuk kerja cari uang, menghidupi keluarga. Lagi pula aku nggak ngerepotin kamu, kan? Hah? Chun 11, kamu lihat, aku juga cuma khawatir kamu terlalu melelahkan, ya? Begini, aku kasih kamu uang 100.000. Kalau tidak cukup, 300.000. 1 juta pasti cukup, asal kamu mau pulang. Hah? Shanshan, aku ingin mencari uang dengan tangan sendiri. Tidak mau menerima belas kasihanmu. Aku bilang kamu kok keras kepala sekali. Kamu ngapain sih? Hah? Baiklah, kalau kamu tidak mau pulang, jangan salahkan aku. Tidak peduli lagi dengan persaudaraan kita. Bodyguard mana? Zhao Chun 11, lihat baik-baik, bodyguard ini. Semua adalah pacarku, khusus dipanggil untuk melindungiku. Cuma perlu aku beri perintah, mereka bisa melempar kalian semua. Killer! Benar, ayah angkatku orang kaya. Bukan orang rendahan seperti kalian yang bisa melawan. Kalau tahu diri, cepat pergi. Punya uang bisa merendahkan orang? Orang seperti kalian. Bahkan jika nanti sukses, kekayaan juga bisa hilang kapan saja. Dasar pengemis, kamu mengutukku ya? Hari ini yang pertama ku hajar adalah kamu. Diam saja apa? Serang. Lepaskan aku. Apa? Minggir! Kalian ngapain? Berhenti. Kamu kok di sini? Bos Lee, aku lihat kamu pulang larut malam. Belum pulang, khawatir jadi datang ke sini. Shanshan, pacarmu Bos Lee ya? Pacar apaan? Bos Lee, Anda datang tepat waktu. Aku baru datang, pengemis busuk ini sengaja menabrakku, mau minta ganti rugi. Aku mau usir dia. Tapi Zhao Chun 11 ini menghalangi. Mereka satu komplotan. Benar, aku bisa bersaksi. Pengemis. Wanita ini kemampuan memutarbalikkan fakta. Aku baru sadar. Bos Lee, dia itu pengemisnya. Dasar pengemis, kamu panggil siapa bapak? Beichen, kamu sadar.
Luka-luka ini bagaimana? Siapa yang melakukannya? Boss Lee. Kamu memanggilnya apa? Nona Dong, lupa memberitahumu, orang di hadapanmu ini adalah putra Bos Lee, Lee Bai Chen. Kamu adalah Lee Bai Chen? Oh ya, mereka berdua ini baru saja memukulku dan ingin melemparku keluar. Cepat panggil polisi, tangkap mereka. Bei Chen. Bukankah dia dulu pernah menyelamatkan nyawamu? Apa ada kesalahpahaman antara kalian? Apa? Menyelamatkanku? Dia. Ayah, orang yang benar-benar menyelamatkanku adalah dia. Ternyata kamu yang menyelamatkan Bei Chen. Dia benar-benar anakmu? Ya. Berhenti. Kamu berani menipuku? Boss Lee. Aku tidak sengaja. Boss Lee, meskipun kali ini aku menipumu, tapi aku juga pernah menyelamatkan nyawamu. Apa kamu sudah lupa? Bos Lee sudah menyelidiki semuanya. Tong Shan Shan ini, di masa mudanya, selalu tinggal di selatan. Tidak pernah pergi ke utara, mana mungkin menyelamatkanmu. Dong Shan Shan. Jadi siapa yang benar-benar menyelamatkanku? Zhao Jun 11 sudah membuatku menderita begini. Aku tidak bisa dapatkan, dia juga jangan harap. Aku tidak tahu. Segera bawa dia ke kantor polisi. Baik, Bos Lee. Aku salah Boss Lee, aku salah. Bibi sudah tidak apa-apa. Bei Chen. Kamu dari mana? Bei Chen. Tahan Bei Chen. Lepaskan. Tunggu, kartu ini ada 3 juta. Serahkan mereka padaku. Tapi, Boss Lee punya banyak urusan. Tidak akan memperhatikan hal kecil ini. Tapi uang ini cukup untuk membuat kalian hidup mewah seumur hidup. Pilihannya, tentukan sendiri. Kamu siapa sih? Siapa aku tidak penting. Yang penting, aku tahu namamu Dong Shan Shan. Suamimu pecandu judi, sering mabuk dan menyiksamu. Bertahun-tahun ini, kalian ibu dan anak selalu bersembunyi darinya. Kalau dia tahu di mana kamu sendiri pasti tahu akibatnya. Aku mohon, jangan sampai dia tahu. Kalau kamu memberitahunya, aku dan Yiran pasti hancur. Aku bisa merahasiakan, tapi kamu harus bantu aku. Apa itu? Aku ingin wanita bernama Zhao Chun 11 hilang selamanya dari dunia ini. Setelah berhasil, aku akan memberimu uang agar kamu bisa bawa anakmu pergi ke luar negeri. Tapi sekarang dia menghindariku. Mana mungkin mau menemuiku? Katakan saja padanya seperti ini. Bei Chen, kamu sudah sadar. Bagaimana perasaanmu? Tuan Bei Chen pingsan tiba-tiba karena tubuhnya terlalu lemah. Kalau saja dia mau makan. Bos Lee. Kalian sibuk semalaman, pasti lapar. Kamu juga sudah bangun. Cepat makan. Tuan muda dia. Enak. Tuan muda makan. Chun 11, ini semua berkat kamu. Aku. Nona Zhao, kamu tidak tahu.
Tuan Beichen menderita anoreksia parah. Selama ini, hanya masakanmu yang bisa dia makan. Jadi kamu tidak hanya menyelamatkannya, tapi juga menyembuhkan anoreksianya. Mungkin hanya kebetulan. Ayo minum sup, kamu baik-baik saja. Enak tidak? Masakan ibuku memang juara. Boss Lee kenapa? Hamza adalah gadis yang sangat langka. Kamu harus memperlakukannya dengan baik. Bos Lee, tenang saja. Lagi pula dia adikku. Adik. Kamu bilang Zhao Chun 11 adalah adikmu. Ayah, Paman, ayo makan. Eo. Ini dia, tahu kulit dengan sayur youmai yang lezat. Bos Lee, aku lupa bilang. Shen Yutang ini sebenarnya adalah sepupu Zhao Chun 11. Ada hubungan darah. Soal Nona Zhao, saat ini masih single. Kenapa tidak bilang dari dulu? Bos Lee, kamu juga tidak tanya. Lajapila, bukankah kamu tidak tertarik pada Nona Zhao? Baik. Mulai besok gaji kamu naik 2 kali lipat. Wah, bagus sekali. Bos Lee tidak pantas menerima hadiah tanpa alasan. Aku belum selesai bicara. Mulai besok, kamu pergi ke Afrika untuk menambang batu bara. Bos Lee, aku salah. Wah, ini keren sekali. Ayo, enak tidak? Enak. Makan lagi dagingnya. Kamu tidak suka? Kalau enak, makan lebih banyak. Bos Lee, kamu ada perlu denganku? Chun 11, kamu juga lihat. Keadaan Beichen seperti ini. Butuh seseorang untuk merawatnya. Aku rasa kamu yang paling cocok. Maaf ya, Bos Lee. Dong Shanshan, kamu masih berani telepon aku? Aku tidak akan menemuimu. Aku tahu kamu tidak ingin menemuiku, tapi kamu tidak ingin tahu keberadaan anakmu? Kamu tahu keberadaan anakku? Di mana dia? Kalau ingin tahu, temui aku. Alamatnya akan aku kirim nanti. Ingat, hanya boleh kamu sendiri yang datang. Aku. Ada apa? Dan juga, bukankah anakmu Xiao Hua? Kok ada anak laki-laki lagi? Aku waktu muda dulu pernah menyelamatkan seseorang. Lalu, sekarang kamu sudah aman. Terima kasih. Kamu tidak apa-apa. Ibu Zhao, selamat, kamu melahirkan anak kembar laki-laki dan perempuan. Terima kasih. Perawat bilang padaku, aku melahirkan 2 anak, 1 laki-laki dan 1 perempuan. Kenapa sekarang aku cuma punya anak perempuan? Nyonya Zhao, anak yang ibu lahirkan memang cuma 1 perempuan. Mungkin waktu itu ibu salah dengar. Tidak mungkin. Aku tidak mungkin salah dengar. Mana anak laki-lakiku? Mana anak laki-lakiku?
Nyonya Zhao, kalau ibu terus berbuat onar seperti ini, kami akan laporkan ke polisi. Jangan-jangan suster itu salah ngomong. Pasti tidak mungkin. Aku lihat sendiri 2 anak. Aku juga lihat tanda lahir di tubuh anak laki-lakiku. Dia pasti diculik orang selama bertahun-tahun ini. Aku terus mencarinya, datang ke kota kali ini. 1 untuk Xiaohua sekolah. 2 juga untuk urusan ini. Oh iya, kamu barusan bilang kamu pernah tolong seorang pria. Apa kamu masih ingat? Sudah sore begini, aku harus pergi. Aku ikut denganmu. Tidak boleh, Long Xianshan bilang. Hanya aku sendiri yang boleh pergi. Tenang, Bos Li. Tidak kenapa. Tolong jaga Xiaohua ya. Mama aku dan papamu pergi kemana? Nggak tahu, mau ikut lihat? Iya, ayo. Maaf, aku tidak sengaja. Gak apa-apa, aku ganti baju saja. Oh, Kita pergi ya. gimana? Dia setuju datang? Langsung setuju, tapi aku penasaran. Kamu ini siapa sih? Kamu sama Zhao Chenxi. Ada dendam apa? Kenapa harus bunuh dia? Lupa perkenalkan, aku adalah mantan istri. Presiden grup Li Xishen. Ibu dari Li Beichen. Lu Feng. Kamu mantan istri Bos Li? Nggak heran, jadi kamu pasti sama aku. Tenang, Kita sama-sama perempuan. aku tahu maksudmu. Aku tidak akan pedulikan hal-hal yang kamu lakukan sebelumnya. Nyonya Li, aku masih ada satu pertanyaan. Aku dan Zhao Chenxi sudah kenal lama, dulu dia hamil sebelum menikah. Lalu dia melahirkan seorang anak perempuan. Kapan? Dia punya anak laki-laki lagi. Ini bukan Zhao Chun 11 dari desa sebelah? Bisa-bisanya melakukan hal seperti ini dengan pria. Sungguh tidak tahu malu. Anda baik-baik saja? Ani Semi wassalamualaikum yang lalai. Grup Li sudah mengirim orang untuk mengejar mereka. Anda sekarang aman. Pria yang semalam bersama Zhao Chun 11 ternyata adalah CEO grup Li. Chen Hui, kita sudah bersama selama 7 tahun. Aku sudah menggugurkan kandungan 3 kali untukmu. Sekarang kamu mau pergi dengan wanita ini dan menghilang begitu saja. Kamu tega melakukan ini padaku? Chen Hui, Pergi sana. aku dan kakak Hui adalah cinta sejati. Kamu hanya wanita yang tidak dicintai. Meski mengandung banyak anak darinya, kamu tetap saja pihak ketiga. Kalau tahu diri, cepat pergi. Pergi. Chen Hui, Chen Hui, Chen Hui. Sungguh malang nasibnya. Seorang gadis perawan, hamil sebelum menikah dan melahirkan anak, tapi tidak tahu siapa ayah kandung anak itu. Bagaimana aku bisa hidup di desa ini nanti? Jangan banyak bicara, Chun 11 juga tidak sengaja. Siapa suruh dia sial, dapat masalah seperti ini? Zhao Chun 11 ternyata hamil. Jangan-jangan anak ini adalah... Kalau aku bawa anak ini datang, posisi Nyonya Li Bos pasti jadi milikku. Bos Li. Bos Li, aku mengandung anak Anda. Apa yang kamu omongkan? Aku sebelumnya tidak pernah bertemu kamu. Setahun yang lalu, ada 1 kali Anda mabuk. Anda mungkin tidak ingat.
Kalau tidak percaya, Anda bisa bawa anak ini tes DNA. Bawa pergi. Mulai sekarang, aku adalah Nyonya Lee, bos. Tidak ada yang bisa menggangguku lagi. Ani tidak perlu kamu urus. Kamu hanya perlu ingat. Apa tugasmu? Setelah berhasil, kamu bawa uangnya. Dan bawa anakmu langsung pergi jauh-jauh. Ingat, jangan pernah muncul lagi. Ada orang datang, aku pergi dulu. Zhao Chunxi, kamu datang ya? Xian, di mana anakku sekarang? Jangan buru-buru, aku akan kasih tahu keberadaan anakmu. Tapi sebelum itu, kamu berlutut dulu di hadapanku. Xian. Aku tahu kau membenciku karena identitas palsumu terbongkar. Sekarang aku bersujud, aku minta maaf padamu. Aku hanya ingin memohon, katakan padaku. Di mana anakku sekarang? Kalau begitu, sujudlah lebih banyak lagi. Ingat harus keras. Aku ingin mendengar suaranya. Ha. Ha. Satu hal terakhir. Tuangkan ini ke dirimu sendiri. Ini. Tidak mau menuangkannya? Sekarang, di seluruh dunia, hanya aku yang tahu keberadaan anakmu. Hanya aku? Kecuali, kau sudah tidak peduli lagi dengan hidup matinya. Baik. Aku tuangkan. Ha. Semua yang kau minta sudah kulakukan. Sekarang bisakah kau memberitahuku di mana anakku? Zhao Chunxi, kau benar-benar bodoh, aku sudah berniat mengambil nyawamu. Mana mungkin aku memberitahumu kebenaran? Legipula, aku tidak tahu apa. Kau menipuku. Apa masalahnya kalau aku menipumu? Salahkan dirimu sendiri karena merusak rencanaku, kau juga menghina. Orang yang tidak seharusnya kau hina. Sekarang, malah kau. Berhenti. Jangan mendekat. Kalian semua jangan mendekat. Aku akan membunuhnya kalau maju lagi. Dok Chan, kau sudah tidak bisa lari lagi. Lebih baik menyerah. Bahkan jika aku menyerah, tetap akan mati. Kalau begitu, Lebih baik aku bunuh Zhao Chun 11. Ajak dia mati bersamaku. Tunggu. Semua ini terjadi karena aku. Orang yang kau benci seharusnya aku rela menggantikan. Chun 11. Hanya kumohon. Lepaskan dia. Zhao Chun 11, keberuntunganmu. Kenapa selalu begitu baik? Presiden grup Lee yang terhormat, demi kamu. Dia bahkan rela mengorbankan nyawanya. Tapi ngomong-ngomong gini juga percuma. Yang mau kubunuh itu dia. Jangan. Ebyo. Iran, bukannya aku suruh kamu. Carry tempat sembunyi? Ngapain kamu kesini? Ebyo, aku sudah tahu semua yang ibu lakukan. Aku yang minta mereka. Bawa aku menemui ibu. Ibu, aku sudah benar-benar memutuskan.
Aku bisa hidup tanpa kemewahan. Ibyo. Sekarang yang kuinginkan hanya ibu selamat dan sehat. Kita bisa hidup bersama selamanya. Itu sudah cukup. Yiren, Ibyo. Gak apa-apa. Kondisi tubuh Nona Lisau, bos. Tidak apa-apa, istirahat sebentar bisa pulang. Terima kasih dokter. Mau ngapain? Oh, aku haus. Minum ya? Aku yang ambilkan. Jangan banyak gerak. Bos Lee, sebenarnya kamu gak perlu seperti ini. Aku mengerti maksudmu. Waktu di dapur. Kamu bilang kalau Tuan Beichen sangat butuh perhatian, dan aku, orang yang paling cocok. Hari ini, kamu menyelamatkanku tanpa pamrih. Tenang saja. Aku setuju dengan semua permintaanmu. Iya, kan kamu mau aku jadi pembantu di rumahmu? Asal gajinya cukup, aku oke-oke aja. Kalau kamu bisa bantu urusan sekolah Xiaohua, itu lebih baik lagi. Pembantu? Bukan itu maksudku. Hah? Lalu maksudmu apa? Oh, kamu mau aku jadi koki atau bodyguard? Sun 11. Hah? Aku menyelamatkanmu, bukan karena ada maunya. Keluarga Lee juga tidak kekurangan pembantu, bodyguard, atau koki. Oh, kalau begitu. Yang kurang adalah seorang nyonya rumah. Jika memungkinkan. Kuharap orang itu adalah kamu. Nyonya rumah? Bos Lee, kamu bercanda ya? Sun 11, aku suka kamu. Apa kamu tidak menyadarinya? Kamu suka aku? Bos Lee, bagaimana bisa kamu suka aku? Kenapa tidak boleh? Aku orang desa, kamu CEO grup Lee. Kita berdua seperti babi hutan di gunung. Dan ayam yang dipelihara di halaman. Kita bukan dari dunia yang sama. Zhao Sun 11, ku beritahu, di dunia ini tidak pernah ada desa dan kota. Yang ada hanya ketulusan dan kebaikan. Tentu saja, jika kamu benar-benar tidak menyukaiku, aku tidak akan memaksa. Tapi aku mohon, beri aku satu kesempatan. Hati-hati. Banyak alasan, tidak tahu siapa yang merekrutnya. Aku yang rekrut, ada masalah? Semua ini karena aku. Yang harus kamu benci adalah aku. Aku rela menggantikan Sun 11. Dengan diriku sendiri. Hanya mohon lepaskan dia. Bos Lee, aku ada urusan, aku pergi dulu. Kamu ngapain? Aku mencium calon istriku. Ada masalah? Sun 11. 9. Aku dan orang. Mengirimnya ke luar negeri untuk belajar. Tenang saja. Terima kasih, Bos Lee. Kamu panggil apa-apa? Terima kasih. Si Shen. Tapi ada satu hal yang selalu membuatku heran. Kamu dan Dong Shanshan. Meskipun ada konflik, tapi dia tidak sampai mengancam nyawamu. Dan juga kata-katanya sebelum meninggal. Kamu harus berhati-hati dengan seseorang, orang itu adalah... Apa aku bohong padamu? Salahkan dirimu sendiri, karena menggagalkan rencanaku. Hah? Kamu juga sudah menghina orang yang tidak seharusnya kau hina. Sekarang, Malakau. Aku juga heran, dari kata-katanya sepertinya aku menghina orang penting. Tapi aku dan Xiaohua selama ini tinggal di desa, sepertinya tidak pernah berkonflik dengan siapapun. Oh ya, Sun 11, ada satu hal yang belum sempat kutanyakan padamu. Katamu kamu pernah menyelamatkan seorang pria. Tahukah kamu? Esai Sheng? Aku kembali. Sun 11. Kamu
Kamu tunggu di ruang tamu dulu. Oh, Bu, siapa tante itu? Cantik sekali. Tante Chun 11, di mana ayahku? kebetulan Bei Chen, aku mau tanya. Ada seorang wanita bernama Liu Fang yang mencari ayahmu. Apa hubungan mereka? Apa? Bukannya kamu sudah keluar negeri? Kok bisa pulang? Si Sheng, jangan bersikap dingin seperti ini padaku. Boleh tidak? Aku pergi ke luar negeri karena selama ini, 18 tahun terakhir, kamu selalu mengabaikanku, jadi aku. Kamu mau bilang, dulu kamu diam-diam mengambil uang dari perusahaan dan menggunakan nama keluarga Li untuk menipu orang di luar, bukan kamu? Itu hanya kesalahan sesaat, aku sekarang sudah berubah, si Sheng. Maafkan aku, ya? Liu Fang, aku sudah punya orang yang kusukai. Dan sebentar lagi akan menikah, tolong jaga sikapmu. Li Sai Sheng, aku sudah melahirkan Bei Chen untukmu, kamu tetap tidak mau menikahiku. Sekarang malah mau menikahi wanita lain dengan sembarangan. Kamu tidak merasa bersalah padaku? Liu Fang, aku ulangi sekali lagi. Aku sama sekali tidak ingat kejadian itu. Aku tidak pernah mencintaimu. Aku bisa memberikan kompensasi, tapi menikahimu tidak mungkin. Sai Sheng. Kamu tidak memikirkan aku, Bo, tapi kamu tidak bisa tidak memikirkan Bei Chen. Mari kita bertiga hidup bahagia bersama. Tidak baikkah, si Sheng? Sun 11, dengarkan penjelasanku. Tidak perlu penjelasan. Aku sudah tahu urusan kalian, tidak peduli siapa kamu. Tapi sekarang, si Shen adalah calon suamiku. Tolong jangan ganggu dia lagi, kalau tidak, jangan salahkan aku. Bos Li, istri hebat ya. Hah, kamu siapa? Berani bicara seperti itu padaku? Aku ini, Ibu Kendang Bei Chen. Tidak punya ibu sepertimu. Bei Chen. Aku susah payah melahirkanmu dan membesarkanmu. Meskipun kamu sangat membenciku, tidak bol tidak mengakiku. Bei Chen. Kamu pegang hati nuranimu sendiri. Tanya dirimu sendiri. Selama belasan tahun ini, pernahkah kamu peduli padaku? Kamu pernah merawatku? Siapa yang meninggalkanku saat sakit dulu? Kabur membawa uang. Pantaskah kamu menjadi seorang ibu? Saya pergi dari sini. Sai Sheng. Bei Chen. Aku pergi dulu, lain kali aku datang lagi. Sun 11, kamu tidak marah padaku? Itu semua sudah berlalu, dan aku juga sudah mendengar ceritanya dari Bei Chen. Karena aku memutuskan untuk menikahimu. Aku akan menerima masa lalumu. Sun 11, tenang saja, siapapun yang kembali. Kamu tetap satu-satunya istriku, Li Sheng. Seumur hidupku. Sudah sore, aku akan masak untukmu. Aku juga ikut, aku juga ikut. Liu Fang kembali kali ini pasti punya maksud lain. Kamu harus lebih berhati-hati. Bei Chen, dia kan ibumu. Apapun yang dia lakukan, jangan perlakukan dia seperti itu. Ayah, aku selalu punya firasat. Liu Fang mungkin bukan ibuku. Bagaimana bisa kamu berkata seperti itu tentangnya? Coba pikir kalau benar ibuku selama ini. Apakah dia akan memperlakukan anak kandungnya seperti ini? Hanya memikirkan uang. Tapi Bei Chen, aku sudah melakukan tes DNA. Kita benar-benar ayah dan anak kandung. Kita ayah dan anak, tapi bukan berarti dia ibuku. Ayah, jangan kamu tidak orang? Bos Li. Bos Li, aku hamil anak Anda. Apa yang kamu bicarakan? Aku belum pernah bertemu kamu sebelumnya. Setahun yang lalu, Anda mabuk sekali. Mungkin Anda tidak ingat. Kalau tidak percaya, Anda bisa tes DNA dengan anak ini. Bawa dia pergi. Qin Feng, suruh orang menyelidiki. Sampel biologis Liu Fang. Lakukan tes DNA lagi. Dan Sun 11 juga, tes DNA juga. Bibi Chunshi, kenapa? Jangan tanya kenapa. Kamu punya pemikiranmu, aku juga punya.
Oh ya, Chun 11, sebentar lagi kita menikah. Aku ingin memperkenalkanmu pada orang tuaku. Secepat itu? Siapa yang suruh aku ingin segera membawamu pulang? Sudah, tidak usah bicara ini, aku harus cuci piring. Jangan berisik, anak-anak masih tidur. Tenang saja. Aku akan pelan-pelan. Si Sheng mau ajak aku ketemu orang tuanya. Gak boleh pakai baju kayak gini. Aku masih ada bonus di kartu, harusnya gak apa-apa. Harusnya gak apa-apa. Zaman sekarang, apa-apa yang bukan levelnya juga berani datang ke toko mewah. Sepatu ini. Waduh, siapa suruh pegang? Gak dipegang gimana mau beli? Tante, hari ini keluar rumah lupa bawa kacamata ya? Toko kita isinya cuma high-end semua. Kalau rusak karena dipegang, kamu bisa ganti. Urusan ganti atau nggak itu urusanku. Ini sikap yang pantas ke pembeli? Oh, maksudnya kamu bisa ganti dong? Bagus kalau gitu. Sepatu ini juga gak mahal kok, cuma 300.000. Sini bayar. Berapa? 300.000? Iya, bahan sepatu ini sutra asli. Kamu ngerti enggak sih? Sutra apa? Kalaupun semua ulat sutra di gunung, muterin benang tanpa henti, juga gak bakal laku 300.000. Petani kerja keras setahun cuma dapat beberapa ribu, kalian malah langsung naikin 1000 kali lipat. Banyak bacot. Bayar atau minggir. Wah, kebetulan banget, kamu juga di sini. Anda kan istri direktur grup Lia? Aduh, aku lihat Anda di berita. Wajah. Kuma jalan-jalan keluar, ternyata di Kenalan. Melayani Anda adalah kehormatan bagi saya. Butuh apa saja, silakan bilang. Bisa juga ya Zhao Chun 11. Kamu yang dari desa aja berani belanja di tempat kayak gini. APA? Dari desa? Gak heran. Sepatu 300.000 aja gak mampu beli. Jangan pandang rendah orang. Gak semua orang bisa kayak aku yang bisa beli barang semahal ini. Iya. Ambilin baju paling mahal. Di toko ini buat aku. Saya. Zhao Chunshi. Aku baru datang, kamu mau pergi. Takut sama aku ya? Emangnya kenapa harus takut? Aku lebih baik dari kamu, lebih cantik. Dan udah kasih si Sheng anak laki-laki. Jadi kamu takut aku ambil dia darimu, kan? Hei, udah jelas banget. Kamu ini. Aku lebih baik dari kamu, lebih cantik. Dan udah kasih si Sheng anak laki-laki. Jadi kamu takut aku ambil dia darimu, kan? Hari ini aku mau si Sheng lihat jelas. Wajah aslimu, Zhao Chun 11, kita sama-sama perempuan. Jujur saja, keluarga Li sudah 3 generasi hanya punya satu keturunan, yang paling dihargai adalah kelangsungan darah. Jadi, si Sheng seumur hidup tidak akan pernah meninggalkan kami. Aku dengar belakangan ini, orang tua si Sheng akan pulang ke negeri. Menurutmu, apakah mereka akan menyuruhnya menikahimu, orang desa ini? Atau aku, ibu kandung Bei Chen? Selain itu, kondisi bisnis grup Li sekarang juga tidak begitu baik. Siapa tahu, sebelum kamu menjadi Nyonya Li, mereka sudah bangkrut. Mimpi muliamu akan hancur. Usaha sia-sia. Di kartu ini ada 30 juta. Asalkan kamu meninggalkannya, uang ini semua untukmu. Bagaimana? Apa maksudmu? Si Sheng sangat baik padaku. Aku ingin menikah dengannya. Bukan karena dia kaya, juga bukan karena dia direktur grup Li. Hanya karena dia adalah Li Si Sheng. Bahkan jika seperti yang kau katakan, keluarga Li bangkrut nanti, kami bisa kembali ke desa, bertani dan beternak babi. Kami tetap bisa hidup bahagia. Bos Lee, kenapa tiba-tiba senang sekali? Tidak apa-apa. Chun 11 sekarang di mana? Tadi, bodyguard masih telepon aku bilang. Nyonya sepertinya ada di mal ini. Bawa aku ke sana. Oh ya, panggil manajer mal ini.
Nyonya, baju Anda sudah datang. Gaun ini sangat cantik. Zhao Chun 11, aku berikan ini untukmu. Bagaimana? Aku tidak butuh. Aduh, ambil saja. Aku tidak butuh. Untukmu. Aku tidak butuh. Ambil saja. Aku tidak mau. Ambil saja, ya. Zhao Chunshi, aku baik hati memberimu baju, kamu tidak menerima sudah tidak apa. Tapi malah sengaja merobek baju ini. Tan, gaun ini adalah custom made, harganya 3 juta. Mohon ikut kami sebentar untuk urusan ganti rugi. Baju ini bukan aku yang merusak. Kalau mau ganti rugi, salah orang. Orang desa seperti kalian, aku sudah sering lihat. Sudah biasa mencuri ayam dan anjing, kalau bukan kamu siapa lagi? Tidak mau ganti rugi? Polis saja. Wanita tua ini sengaja merusak barang toko kita. Tolong tangkap dia segera. Baju ini akan saya ganti. Si Sheng, kenapa kamu datang? Dengar kamu sedang belanja di sini, aku sengaja datang untuk melihatmu. Untung aku datang, kalau tidak, aku tidak akan tahu. Hal seperti ini terjadi. Kamu siapa? Berani-beraninya ikut campur. Kamu tahu tidak, wanita manis ini. Diam. Bos Lee, bawahan datang terlambat. General Manager, kamu bilang dia Bos Lee? Tidak apa-apa, istriku datang belanja. Aku cuma mampir melihat. Istri. Dia. Benar, dia adalah istriku, Li Xisheng. Zhao Chun 11. Dia baru istri. Wah, maaf, sungguh maaf. Aku tidak tahu sebelumnya, Anda istri Bos Lee. Tidak tahu. Bahkan jika dia bukan istriku, Li Xisheng. Sebagai karyawan toko, kamu tidak seharusnya memperlakukan pelanggan dengan kasar seperti ini. Kamu dipecat. Aduh, Maaf, Nyonya Lee, pelatihan toko kami kurang memadai. Membuat Anda repot. Tidak apa-apa, aku. Istriku hari ini datang ke mall untuk belanja. Kamu tahu apa yang harus dilakukan, kan? Tahu. Panggil semua, seluruh mal siaga, mulai evakuasi. Apa masih bengong? Cepat bawa orang, ambil barang terbaru di mal. Sepatu, tas, baju, semua dikemas. Nyonya, apakah ini cukup? Jika tidak cukup, aku akan segera mengirim pesawat khusus ke luar negeri, mengimpor lebih banyak. Tidak perlu, ini sudah cukup. Tahu. Apa masih belum mengantarkan baju-baju ini ke rumah Nyonya? Tunggu sebentar. Bawa semua sepatu ukuran 3 di toko kalian ke sini. Ya, baik-baik. Ah, tidak perlu, aku sendiri yang akan melakukannya. Kamu istriku, memakaikan sepatu untukmu adalah hal yang wajar. Sun 11, aku masih ada urusan yang harus diselesaikan. Tunggu aku di luar. Ya, ya. Berhenti. S.I. Sheng. Oh iya, waktu aku masuk, dengar-dengar di toko ini. Ada baju yang sangat mahal, dirobek orang, jadi. Aku hubungi ruang monitor. Liu Fang. Oh, ternyata kamu. Jadi baju ini, harusnya kamu yang ganti. Ayo. 3 juta, bayar deh. Bayar aja. Hahaha. Saldo kartu tidak cukup. Masa sih? Si Sheng, kamu blokir kartuku. Liu Fang, aku sudah berkeluarga. Jadi, tidak pantas lagi mengeluarkan uang untuk wanita lain. Betul. Kedepannya, bayar sendiri ya. Aduh.
Hahaha. Haha, cepat pergi sana. Zhao Chenshi, tunggu orang tua Li Xisheng pulang. Aku akan merebut kembali semua yang menjadi hakku. Suka? Oh, kamu tahu aku pakai sepatu ukuran 37? Kita suami istri? Apa sih yang tidak aku tahu tentangmu? Nggak mau ngomong sama kamu. Aduh, Gak apa-apa. sepatu baru agak gesek kaki. Kamu ngapain sih? Banyak orang loh. Kamu istriku? Ada masalah apa? Jun 11, kamu dan Xiaohua masuk duluan. Aku dan Bei Chen jemput orang tuaku di depan. Oke. Ayah. Aku baru pertama kali ketemu kakek nenek. Mereka sampai mana? Seharusnya sebentar lagi sampai. Ngomong-ngomong, hasil tes DNA sudah keluar belum? Hasilnya? Aku belum sempat ambil. Kamu belum juga pergi? Tunggu sebentar. Sudah menunggu-nunggu hampir 20 tahun. Akhirnya kami mendapatkan seorang menantu, tidak mudah ya. Benar sekali. Wah, entah menantu sudah sampai atau belum katanya. Dia sama seperti kita, juga bertani di desa. Aku sudah tidak sabar. Hahaha, orang tua Li Xisheng ini. Konon kekayaannya setara negara, tapi tinggal di luar negeri. Entah seperti apa rupanya nanti. Kalau bisa membuat mereka senang, posisi Nyonya Li pasti jadi milikku. Menantu. Akhirnya ketemu kamu, wahai orang tua. Siapa yang kau panggil menantu? Kenapa kau dorong orang? Mendorongnya saja sudah ringan. Lihat pakaian kalian. Jelas-jelas orang desa berani memanggilku menantu. Aku tidak memukulnya saja sudah baik. Apa salahnya dari desa? Making berasmu? Mencuri berasmu? Pak, jangan pedulikan aku, lihat barangnya rusak atau tidak. Orang desa memang tidak tahu apa-apa. 2 tas jelek ini. Jelas-jelas sampah, dianggap harta karun. Sampah apa ini? Ini hadiah untuk menantuku. Memberi sampah sebagai hadiah. Siapa yang mendapat mertua seperti kalian? Sungguh sial 7 turunan. Siapa yang menikahi menantu sepertimu, leluhurnya pasti akan bangkit dari kubur karena marah. Benar, kalau dia menikahi wanita sepertimu, hari ini, aku akan mempertaruhkan nyawaku untuk membuatnya bercerai denganmu. Berani menghina kami, kebunuh kalian. Apa yang kau lakukan? Berani menyentuh kami, lihat anakku tidak akan memaafkanmu. Anakmu siapa? Jujur saja, suamiku adalah CEO grup Li. Li S.I. Sheng. Li S.I. Sheng. Wah, Aduh, dosa besar. Tekat? Sudah terlambat. Wah, sepatu baruku kotor. Pasti ulah kalian berdua. Cepat berlutut dan bersihkan sepatuku. Apa yang kalian lakukan? Kamu tidak apa-apa. Kamu gila? Memukul orang tua yang tidak berdaya. Kamu? Kenapa kamu di sini? Pintu hotel ini terbuka untuk bisnis. Ada masalah apa denganku di sini? Zhao Chenshi. Urusan kita berdua nanti dulu. Hari ini aku akan menghajar 2 orang tua ini. Minggir. Hari ini kami tidak akan mengalah. Aku juga tidak. Lihatlah betapa cantiknya wanita dan gadis kecil ini. Andai saja mereka adalah menantu dan cucu kita, ya kan? Jangan bengong, cepat kirim pesan ke si Sheng. Oh, baik. Kamu segera datang ke sini. Hah? Tidak mau mengalah? Baik, kamu tunggu saja. Sayangku. Karena kamu, aku sampai berada dalam keadaan seperti ini. Sekarang malah terus-terusan melawanku. Seandainya dulu di rumah sakit 18 tahun yang lalu, aku langsung membunuhmu saja. Apa maksudmu dengan ucapanmu tadi? Apa maksud apa?
Aku tidak mengatakan apa-apa. Kamu bilang 18 tahun yang lalu, padahal kita baru. Pertama kali bertemu baru-baru ini. Apakah 18 tahun yang lalu kamu sudah mengenalku? Tadi kamu bilang rumah sakit. Apakah kamu tahu sesuatu? Apakah kamu juga pernah melakukan sesuatu padaku? Kamu gila ya? Aku tadi hanya asal bicara. Kamu malah serius. Sudahlah, urusan hari ini akan kubicarakan pelan-pelan denganmu nanti. Hari ini aku dan si Sheng ada orang penting yang harus ditemui. Kamu segera pergi dari sini sekarang. Aku tahu kamu mau bertemu dengan orang tua si Sheng. Kebetulan, aku juga. Kamu juga? Zhao Chunshi, apakah kamu lupa dengan apa yang kukatakan padamu? Meskipun aku serba kali salah, setidaknya aku telah melahirkan seorang anak laki-laki untuk keluarga Li. Jika kita berdua muncul bersamaan, harus memilih yang mana, pasti orang tua Li Si Sheng. Sangat paham, kan? Kamu adalah Xiao Chun 11? Ya. Kamu adalah putrinya, Xiao Hua? Ya. Hahaha. Oh, kamu adalah si tidak tahu malu, si sayang. Orang tua, kamu sudah keterlaluannya? Aku pukul kamu. Berhenti. Minggir. Si Sheng, kamu datang. Kudengar orang tuamu pulang ke negara. Aku sengaja datang untuk menyambut. Sedih mengatakannya, selama bertahun-tahun ini, aku belum pernah berakhir dengan baik kepada mereka. Li Sisheng, kemarilah kau. Ah, orang tua. Kau orang desa, berani-beraninya memerintah. Presiden Direktur Grup Li? Esai Sheng, kau. Aku tidak memukul wanita, tapi kau pengecualian. Ayah, ibu, kalian baik-baik saja? Ayah. Ibu. Si Sheng, apa kau salah mengenali orang? Mereka berdua jelas-jelas petani. Mana mungkin mereka? Orang tuamu yang kaya raya? Orang tuaku di luar negeri, mengelola peternakan besar. Kalau kau bilang mereka petani, juga tidak salah. Kami sedang bekerja di ladang, iya. Anak nakal ini, tiba-tiba telepon bilang sudah menemukan istri. Kami buru-buru datang, bahkan tidak sempat ganti baju. Hahaha. Kami buru-buru berangkat, tidak sempat menyiapkan hadiah. Perhiasan ini, barang antik ini, terima dulu ya. Maafkan kami, nanti akan kami kirimkan. Beberapa perkebunan dan peternakan untukmu. Tidak, aku tidak bisa menerima. Ambil saja. Chun 11, bagaimana memanggilnya? Ibu, Ayah. ayah, Ayah. Ayah. Ibu. Wanita ini tadi menghina kami orang desa dengan kata-kata. Bahkan mau memukul aku dan ayahmu, si Sheng. Cari orang, buang dia keluar, ayah ibu. Salah paham, salah paham. Aku tadi tidak sengaja, jangan panggil aku ibu. Aku hanya punya Chun 11 sebagai menantu. Dan kau lupa, apa yang kau katakan tadi? Bilang punya mertua seperti aku, sial 8 turunan. Aku salah, aku benar-benar salah, bisakah aku memohon? Maafkan aku kali ini. Si Sheng, semua salah adalah salahku. Tapi bisakah kau mempertimbangkan, karena aku sudah melahirkan Bei Chen untukmu, maafkan aku, ya? Esai Sheng. Bei Chen. Aku ibumu, meskipun kau tidak mengakuiku. Tolong pikirkan solusinya untukku juga. Lepaskan, Hejen. Kalau tidak kau lepaskan, jangan salahkan aku. Bei Chen, Bei Chen. lambang bintang 5 ini, dari mana asalnya? Tanda lahir ini sudah ada sejak aku kecil. Nak, kau adalah anakku. Apa yang terjadi? Si Sheng, aku pernah bilang padamu. Anakku memiliki tanda bintang 5 di bahunya. Persis seperti yang ada di sini, di Beichen. Zhao Chunshi. Bei Chen jelas-jelas anakku. Kau ini demi naik jabatan. Sampai tidak tahu malu. Si Sheng, meski aku juga tidak tahu apa yang terjadi, aku yakin. Beichen adalah anakku. Si Sheng, aku bisa melepaskan segalanya. Tapi sebagai seorang ibu, aku tidak bisa hanya diam. Melihat anakku direbut orang. Bos Li, hasil tes DNA sudah keluar. Bagaimana hasilnya? Hasilnya menunjukkan bahwa Nyonya Liu Fang dan Tuan Muda
Sama sekali tidak memiliki hubungan darah. Sedangkan hasil lain menunjukkan bahwa Nyonya dan Tuan Muda memiliki hubungan darah yang sangat erat. Nak, kau benar-benar anakku. Ibu sudah lama mencarimu. Aku yakin Beichen adalah anakku. Kalau begitu, kau adalah ibuku. Ibu, Beichen adalah anakmu. Berarti dia dengan aku. Benar. Kalian berdua adalah saudara kandung Seibu. Liu Fang, masih ada yang mau kau katakan? Kalian sudah tahu, aku tidak akan menyembunyikan lagi. Heh, benar. Bertahun-tahun lalu, akulah yang di rumah sakit, merebut anak Zhao Chun 11. Ternyata kau yang memisahkan aku dan anakku. Selama ini. Intinya kau sendiri yang tidak becus. Tidak menjaga anakmu dengan baik. Dan kau, aku hanya membawa si orang baik, menemui kau. Membuat alasan yang sangat tidak masuk akal. Dan kau tertipu, haha, kau tertipu olehku selama ini. Hahaha. TAPI, meskipun kalian sudah tahu kebenarannya. Heh, sudah tidak ada gunanya lagi. Sudah bertahun-tahun berlalu. Masa kadaluarsa sudah lewat. Siapa di antara kalian yang bernama Liu Fang? Itu dia. Kami sedang menyelidiki kasus pembunuhan. Korban bernama Dong Shanshan. Pelaku sudah ditangkap dan mengaku. Dia melakukannya atas perintah Liu Fang. Menyewa pembunuh. Xisheng, tolong aku Xisheng. Liu Fang, kau sudah melakukan banyak kejahatan demi kepentingan sendiri. Kau mencuri anak kami. Membuat kami berpisah, mereka berpisah. Dan juga Xiao Hua dan Beichen, dua bersaudara. Terpisah hampir 20 tahun. Kali ini kau tidak bisa lari lagi. Xisheng. Ternyata dulu yang menyelamatkanku adalah kamu. Aku bahkan melakukan hal itu padamu. Membuatmu menderita selama bertahun-tahun. Waktu itu aku langsung mencarimu, tapi tidak menemukanmu. Chun 11, maafkan aku. Tidak apa-apa. Tidak peduli berapa banyak badai yang kita lewati sekarang. Bukankah kita bisa melihat pelangi? Bocah kurang ajar, hanya bilang maaf apa gunanya. Yang penting tindakan. Kalau tidak, istri lari, jangan salahkan kami. Tidak mengingatkanmu. Sayang, lamaran ini sudah kuutang 18 tahun. Hari ini ku ganti. Kuharap kau mau menikah denganku, mulai sekarang kita satu keluarga. Tidak akan terpisah lagi. Iya, Hahaha.